Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita sudah memasuki tahun 2017, saudara-saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Namun bukan berarti kita merayakan tahun baru, bukan saudara. Karena seperti kita ketahui bahwa sekalipun nama bulan-bulan yang kita ikuti saat ini sebetulnya adalah nama dari dewa-dewa Romawi, namun kita tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Tiap-tiap hari pun kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, yang penting kita bisa menyenangkan hati Bapa. Amin. Ya, KTP kita pun itu masih terikat dengan nama bulan. Seperti misalnya bulan Januari. Kalau menurut mitos Romawi, saudara, bulan Januari itu sebetulnya adalah pemujaan Dewa Janus. Ya, dewa yang bermuka dua. Dan itu adalah merupakan dewa pintu gerbang. Karena dia melihat ke depan dan melihat ke belakang. Sementara firman Tuhan mengajarkan kita harus selalu melihat ke depan. Jadi nggak ada kaitannya, saudara-saudara. Kalau pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah, karena kita tahu bahwa hari ini kebetulan hari Minggu, dan hari-hari lain pun kita tetap beribadah. Ya, saudara-saudara, jadi saya perlu menjelaskan, karena selama ini kan ibadah buka tahun jarang hari Minggu ya. Tapi kita merayakan ini bukan merayakan Dewa Janus, tidak sama sekali. Baik, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, saya akan memberikan sebuah kasus atau cerita. Saya ingin ajak saudara untuk sama-sama mikir pagi ini. Saya memberi judul cerita ini Gadis Cantik dan Kereta Api. Pemerannya adalah yang ikut di kasus ini ada seorang gadis cantik. Ini kemudian dia pergi bersama dengan neneknya. Kemudian di dalam kereta api dia ketemu dengan komandan tentara beserta dengan ajudannya. Nah, saya akan ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan, saudara-saudara. Seperti biasa, karena kereta ini jalannya kan panjang, saudara ya. Nah, karena saking penuhnya, terjadilah seperti ini duduknya. Ini ada si gadis bersama dengan nenek, ya ini sebuah ilustrasi saja, ini ajudan dengan komandannya. Nah, sekali waktu kereta itu masuk ke dalam terowongan. Ini masuk ke dalam terowongan. Saudara renungkan baik-baik ya. Masuk ke dalam terowongan, tapi karena terowongan kan panjang ya, seperti antara Jogja ke Jakarta itu daerah Purworejo ada terowongan yang panjang. Terowongan panjang ini memang tidak sepanjang di Eropa. Ya, kalau di Eropa, di Swiss, itu terowongan bisa panjangnya 17 km, menembus pegunungan Alpen. Nah, yang saya ceritakan ini di Indonesia, saudara. Panjang, walaupun tidak selama panjangnya 17 kilo. Tetapi pada waktu itu, ada satu kasus ketika kereta api ini masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba ada satu suara, ya, seperti orang mencium, begitu kira-kira ya, dicium. Kemudian tidak lama ada suara puak, begitu saudara. Renungkan baik-baik ya. Nah, pada waktu itu si nenek gadis ini ngomong begini dalam hati,
Dasar ajudan mentang-mentang militer mencium cucu saya. Tapi kenapa dia pengecut? Berani mencium kalau gelap. Tapi memang cucu saya cantik sih, kayak saya waktu dulu masih muda. Dia kena batunya tuh ditempeleng oleh cucu saya. Ini pemikiran dari si nenek, saudara. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa ya? Lanjut. Sekarang si gadis cantik ini, saudara. Nah, si gadis ini juga merenung. Dasar laki-laki, nenek udah peot dicium juga. Ya salah sasaran. Nah, lo rasain kemplangan nenek gua. Ya, keras juga kan? Ini pemikiran si gadis, ya. Kemudian saudara-saudara, sang komandan sekarang. Komandan ini sambil ngelus-ngelus pipinya, dia bilang dalam hati, kurang ajar juga ini ajudan. Dia yang mencium, gua yang ditampar. Bisa ikuti terus ya saudara-saudara ya. Nah, sekarang si ajudan, kapan ada terowongan gelap lagi ya, supaya bisa tampar atasan saya. Dasar arogan. Di punggung tangan ajudan masih tersisa sedikit air liur ketika dia mengecup tangannya sendiri. Jadi suara cerup gitu, bukan ciuman, saudara ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang mencium si gadis cantik? Yang mencium siapa? Enggak ada. Kemudian benarkah si nenek yang menampar si pencium? Tidak ada juga. Kemudian benarkah si gadis mendapatkan ciuman? Tidak juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu kalau begitu, siapa sebetulnya yang menampar seseorang itu? Siapa yang menampar? Ajudannya menampar siapa? Atasannya, saudara. Kan jadi simpang siur, gak karu-karuan. Nah, pesan moral apakah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Saya akan ambil dari sisi moral dari kisah ini, yaitu apa? Jangan kita buru-buru berprasangka, menghakimi berdasarkan pikiran dan analisa sendiri, padahal hal itu bukan seperti itu, karena kita hanya mendengar dan tidak melihat sendiri. Bisa dipahami, saudara-saudara? Apa sebabnya satu kelompok keluarga bisa pecah? Gara-gara ada istilah praduga. Mungkin, ya, kalau sudah mulai ada kata mungkin, itu semua penafsiran, saudara. Kalau sudah ada mungkin, itu sudah mengarah kepada penghakiman. Tetapi semua itu akan bisa menjadi baik apabila semua yang dipikirkan itu selalu positif. Kalau pemikiran kita itu negatif, maka segala sesuatu akan menjadi negatif. Ya, nah ini yang penting, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 3-5 di sana diajarkan, Yesus memberitahu agar supaya kita jangan menghakimi orang lain. Dia melihat selumbar di mata orang lain, padahal di mata sendiri ada baloknya. Nah, di sini di awal tahun ini kita belajar untuk memiliki moralitas yang baik di hadapan Tuhan. Apapun akan menjadi pecah, apapun akan menjadi rusak apabila sudah ada praduga, sudah ada penafsiran. Misalnya ada seseorang yang memberitahu, kamu tahu enggak
kalau suamimu kemarin boncengan sama orang yang berbaju hijau. Wah, orang langsung berpikir, wah ini suami saya selingkuh ini. Padahal baju hijau kan belum tentu perempuan, saudara. Tentara juga bajunya hijau. Ya toh? Nah, tapi kalau sudah itu dianalisa, kemudian ditafsirkan menurut penafsiran yang negatif, maka hasilnya pun akan menjadi negatif. Coba kita berhati-hati, saudara. Keluarga akan pecah. Kehilat atau gereja juga akan pecah. Partai juga akan pecah. Apapun akan hancur kalau tidak melihat fakta tetapi menghakimi. Nah, oleh karena itulah pada pagi ini kita belajar untuk kita hati-hati di dalam melangkah. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat atau kitab suci kita di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan Yesua pergi ke Bukit Zaitun. Dan ketika fajar menyingsing, dia tiba kembali di bait suci, dan semua orang datang kepadanya, dan setelah duduk dia mengajar mereka. Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Dan setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah, mereka berkata kepadanya, Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan di dalam Torah, Mose memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu engkau hendak mengatakan apa? Adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya. Tetapi sambil membungkuk, Yesua menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak memperdulikannya. Dan ketika mereka terus menanyai dia, dengan menegakkan badan dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dan dengan membungkuk dia menulis lagi di tengah tanah. Lalu setelah mendengar dan karena ditempelak oleh hati nuraninya, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua-tua sampai yang terakhir. Dan Yesua ditinggalkan sendirian. Juga wanita itu yang diberdirikan di tengah-tengah. Lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di manakah mereka? Orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu, cerita ini sangat terkenal sekali. Ketika pada suatu hari Yesua diperhadapkan dengan seorang wanita yang harus dihakimi menurut Torah. Di dalam Torah diajarkan, ketika ada wanita yang berbuat berzina, maka dia harus dilempari batu sampai mati, saudara-saudara. Nah, kali ini diperhadapkan dengan kasus seperti itu.
Apakah Yesua akan melempari batu atau melepaskan perempuan ini? Ini Yesua ada dalam satu dilema besar. Kalau dia melempari batu, maka ahli Taurat dan orang Farisi akan mempersalahkan dia dengan berkata, katanya kamu punya kasih, kok kamu melempari batu? Saudara, hukuman rajam batu itu sangat mengerikan. Kalau saudara ingin melihat hukuman rajam batu, itu di YouTube ada, saudara. Orangnya dikubur, cuman kelihatan kepalanya saja, lalu orang-orang lemparin batu, sampai pecah kepalanya. Itu sangat mengerikan. Nah, Yesus sekarang diperhadapkan, kamu katanya guru Torah. Ayo, perempuan ini mau dilemparin batu atau tidak? Kalau tidak, kamu gagal melakukan Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesua yang kita sama-sama muliakan adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Sehingga dia dengan hikmatnya yang luar biasa, dia mampu melepaskan perempuan itu. Yesua berkata, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, dialah orang yang pertama kali melempari kamu dengan batu. Ini terjemahannya sudah betul ya saudara, karena di sana dikatakan lalu mereka tertemplak hati nuraninya. Kalau terjemahan lain tidak ada. Ya, ini sudah sesuai dengan terjemahan bahasa Ibrani. Ketika Yesua berkata seperti itu, mengapa mereka pergi meninggalkan satu persatu? Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu ngerti bahwa dia melakukan kesalahan. Kesalahannya di mana, saudara? Karena dikatakan bahwa wanita itu tertangkap basah sedang berbuat zina. Tertangkap basah itu istilahnya tertangkap tangan, ya. Jadi ada fakta, ada bukti. Seperti belum lama ini kita mendengar satu kasus Bupati Klaten kena operasi tangkap tangan karena korupsi. Wah, itu kan operasi tangkap tangan, saudara, ketahuan, langsung ditangkap, bawa ke KPK ke Jakarta, karena sudah jelas. Nah, ini pun begitu, saudara, dikatakan perempuan itu tertangkap basah. Nah, ketika Yesua berkata, orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dia orang pertama yang melempari batu, di situ ahli Taurat dan orang Farisi tertemplak oleh hati nuraninya. Mengapa? Karena dia ahli Taurat itu tugasnya di mana, saudara? Di bait suci. Lah kok bisa-bisanya menangkap basah orang yang sedang berzina? Berarti dia tidak tugas di bait suci, tetapi dia ngintip orang yang sedang berzina, dan itu sudah salah menurut Torah. Dan yang kedua, seharusnya yang namanya tertangkap basah bukan cuman perempuannya, tetapi juga ada laki-lakinya, harus dibawa di situ. Tidak bisa dong mengatakan, oh aku tertangkap basah. Lah emang dia berzina dengan siapa? Kan harus ada fakta, laki-lakinya mana? Ini laki-lakinya nggak ada, saudara. Hanya dieret-eret aja perempuan itu ditaruh di situ. Nah, ini juga kekeliruan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masalah akan bertambah besar bila kita tidak melihat kebenarannya. Kita tentu bertindak apabila mendengar berita, tapi orang bijaksana akan bertindak berdasarkan sesuatu bila sudah diketahui kebenarannya. Dalam kasus ini, saudara, kalau saya mempelajari, perempuan ini memang betul dia berbuat zina.
Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Sebab saya mengacu pada ucapan Yesua yang terakhir. Yesua mengatakan, tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Berarti memang betul perempuan itu berbuat dosa. Tetapi di sini adalah bagaimana cara Yesua melepaskan orang yang seharusnya dihukum mati. Itu karena kasih. Sama seperti kita Bapak Ibu. Apakah kita ini bisa lolos dari hukuman mati? Artinya kita bisa lolos dari api neraka? Tidak ada satupun yang bisa lolos. Tetapi Yesua turun ke dalam dunia ini memberikan kebebasan kita untuk lepas dari api neraka. Syaratnya gampang. Percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah dan dibaptis. Selesai. Tetapi apakah juga orang segampang itu untuk menerima? Ternyata tidak. Karena setan itu berusaha untuk gondeli supaya orang itu tidak selamat. Syarat yang begitu mudah kok susah menerimanya. Padahal kalau kita melihat orang cari kekayaan di Gunung Kawi, mereka diharuskan membawa syarat-syarat yang begitu sulit, tetapi toh mereka bisa melakukannya. Seperti yang pernah saya ceritakan kepada saudara. Ketika saya masuk ke Gunung Kawi, saya melihat di situ ada nenek-nenek yang duduk, yang katanya di bawah pohon to. Dia tunggu itu buah pohon to jatuh. Saya bilang sampai mati itu nenek tidak akan kejatuhan buah pohon to, saudara. Syarat-syarat yang lain pun harus dipersiapkan. Tapi kenapa orang kok mau untuk hal-hal yang seperti itu? Tetapi untuk suatu keselamatan dengan syarat yang mudah, wah, ngelis setengah mati. Kenapa? Karena ada spirit di balik semua itu. Setan tidak menghendaki manusia itu selamat. Dia ingin manusia itu binasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kasus ini sebetulnya menceritakan tentang betapa dahsyatnya guru besar kita, Yesua HaMasyiah. Sekalipun manusia itu sudah harus dihukum mati, tetapi Yesua sanggup untuk menyelamatkannya. Kita pun seperti itu. Kita tidak layak untuk tinggal di Samayim, tinggal di sorga. Tetapi karena kasihnya Yesua, kita diselamatkannya. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada saudara. Kita memiliki kesukaan besar karena kita orang goyim, bangsa-bangsa menjadi flat sama levelnya dengan orang Yahudi. Apa tidak kita bersyukur? Apa tidak kita berbahagia? Apakah itu bukan suatu kesukaan besar? Bangsa-bangsa itu tidak ada arahan untuk memperoleh keselamatan, tetapi melalui Yesua HaMasyiah, anugerah keselamatan itu kita dapatkan. Kemudian saudara-saudara, kita lihat di sini, lihat betapa ngerinya hukuman dirajam batu. Saya akan bacakan ayat ini, saudara-saudara, bagaimana hukuman mati pada masa itu. Dan seorang pria yang melakukan perzinahan dengan istri orang, yang melakukan perzinahan dengan istri sesamanya, maka pria dan wanita yang melakukan perzinahan itu benar-benar harus dihukum mati. Jadi dua harusnya, bukan satu, saudara.
Kemudian di dalam kitab Devarim 22 ayat 22 sampai 24 atau kitab Ulangan. Apabila seorang pria didapati berbaring dengan seorang wanita yang sudah bersuami, maka mereka berdua harus mati, pria yang berbaring dengan wanita itu dan juga wanita itu. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat dari Israel. Apabila ada seorang gadis perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria, dan seorang pria di kota menemuinya dan berbaring dengannya, maka kamu harus membawa mereka berdua keluar gerbang kota, dan kamu harus merajam mereka dengan batu sampai mereka mati. Baik gadis itu karena dia tidak menangis dengan apa yang terjadi di kota, dan juga pria itu karena dia telah menghina istri sesamanya. Demikianlah harus engkau jauhkan yang jahat dari antaramu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang melakukan perzinahan harus dihukum mati. Itu Torah, dua-duanya harus ada. Tapi waktu ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan di situ, laki-lakinya nggak ada. Itu sudah pelanggaran Torah juga. Menuduh orang semaunya, walaupun itu sebuah kebenaran bahwa memang mereka melakukan perzinahan, tetapi tetap keliru karena laki-lakinya tidak dibawa di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui kedatangan Yesua, maka Yesua memberikan penyempurnaan atas Torah ini, saudara. Jadi Torahnya itu disempurnakan. Kalau perzinahan itu adalah dua orang yang sudah melakukan hubungan seksual. Tetapi ketika Yesua menyempurnakan, maka di sana dikatakan jikalau seseorang melihat lawan jenisnya lalu ingin melakukan perzinahan, dia sudah berzina. Jadi tidak harus melalui kontak badan. Jangan kamu mencuri. Pencurian atau kategori mencuri adalah mengambil barang milik orang lain. Tetapi ketika Torah itu disempurnakan, maka apabila kita punya keinginan untuk mengambil barang orang lain, itu sudah dianggap mencuri. Torah juga mengajarkan kepada kita agar kita jangan membunuh. Kategori membunuh adalah kalau seseorang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi saat Torah itu disempurnakan, ketika kita membenci sesamanya, itu sudah dianggap pembunuh. Semakin susah atau semakin gampang, saudara? Semakin susah. Tetapi banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Torah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum kasih karunia, katanya. Loh, hukum kasih karunia itu lalu munculnya dari mana? Dari Torah. Ya. Yesua diperhadapkan dengan hukum moralitas. Melalui Torah, dia dilempari batu sampai mati. Hukum sipil Romawi melarang hukuman ini. Lalu bagaimana Yesua memandang Torah? Jika Yesua berkata silahkan, berarti dia akan dipersalahkan oleh pemerintah Romawi. Bagaimana dengan konsep hukum kasih? Yang ketiga, hukuman ini berarti hukuman masa di mana yang menghukum adalah orang yang berdosa juga. Apakah Yesua akan membiarkan dosa? Ini sebuah dilema, saudara. Dan sekali waktu kita akan diperhadapkan dengan suatu dilema, walaupun kasusnya berbeda. Bukan kasus masalah perzinahan, tetapi barangkali saudara akan berhadapan di kasus bisnis saudara. Saudara mungkin diperhadapkan dengan satu kasus dalam keluarga saudara.
saudara harus memilih yang ini atau yang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar terus mengandalkan Tuhan, sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di saat kita berhadapan dengan satu dilema, pilihan mana yang benar, mana yang tepat, maka hikmat dari Tuhan akan turun atas kita. Saya yakin, saya percaya, saat kita sedang kebingungan, kita berhadapan dengan satu dilema, berserah saja kepada Bapa Yahweh, dan Dia akan datang dengan hikmat-Nya yang luar biasa yang akan ditanamkan di pikiran kita. Nah sekarang saudara-saudara, perhatikan di ayat 7 dan sampai ayat 9 dikatakan di ayat 7, terus menanyai Dia. Ya. Jadi ketika Yesus menulis di tanah, walaupun tidak ditulis di situ secara eksplisit, Yesus itu menulis apa ya di tanah, enggak ditulis saudara. Tetapi yang terpenting bukan Yesus menulis apa di tanah, tetapi bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang yang terus menerus menanyai Dia. Ya. Lalu Yesus mulai memberikan suatu jawaban. Nah ini saya akan ambil kata kunci, terus menanyai Dia. Orang yang merasa berkuasa terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mempersalahkan Yesus, karena menganggap Yesus itu pasti akan kalah. Jadi orang yang merasa diri benar itu akan terus nuding-nuding terus saudara. Dan saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yang dia gampang menuding-nuding dan menyalah-nyalahkan orang. Dia tidak sadar saat dia nuding sebetulnya ada beberapa jari yang menuding pada diri sendiri. Mari kita belajar di awal tahun ini untuk membenahi kehidupan kita, agar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang senang mencari kesalahan orang lain. Melihat dari sisi negatif orang, semua orang memiliki. Tiap manusia itu punya sisi buruk. Tiap manusia punya sisi baik. Sekarang tinggal bagaimanakah cara kita menghadapi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu belajar untuk selalu melihat kebaikan orang. Saya berhadapan dengan siapapun, yang pertama kali saya lihat adalah orang ini orang baik. Itu selalu pertama kali yang ada di pikiran saya. Sehingga saya akan bisa enjoy. Saya bisa guyon, saya bisa bersenda gurau, saya bisa ngomong dengan bebas, nyaman. Tapi ketika pikiran kita sudah berpikir orang ini buruk, kita akan canggung. Coba saudara perhatikan, dengan siapa saja? Apakah dengan orang tua saudara? Apakah dengan anak saudara? Apakah dengan sahabat saudara? Ketika di sisi atau di pikiran saudara sudah mulai terlintas titik hitam negatif, pasti akan terasa canggung untuk berbicara. Tapi sebaliknya, ketika pikiran kita bebaskan, kita selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain, maka hidup akan terasa nyaman. Amen. Mungkin saudara akan bertanya, lah kalau orang itu memang tidak punya kebaikan bagaimana? Lihat saja kebaikan Yesus. Ketika Yesus disalib, saudara tahu, kalau dia melihat keburukan ahli Taurat, ya mungkin kalau saya jadi Yesus ketika disalib, saya bisa saja akan berkata, hei malaikat, turun itu orang kurang ajar,
langsung malaikat turun itu jenggotnya ahli Taurat, genyang-genyang banting mabok, mati dia. Tapi saya bukan Tuhan, saudara. Yesua itu Tuhan ketika dia disalib. Dan orang mengejek, katanya engkau putra Elohim. Ayo dong turun. Kalau memang benar engkau putra Elohim. Kan seolah-olah dibegitukan, saudara. Kalau memang kamu benar, kamu harusnya begini. Biasanya kita langsung, bangkit. Kita berusaha menyerang. Tetapi Yesua diam dan justru dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disinilah letak keistimewaan Yesua. Dia tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sumber dari kerusakan mental manusia adalah seringnya dipersalahkan dari sejak usia kanak-kanak. Makanya kalau saudara mau ngajari anak-anak belajar, jangan disalahkan. Tapi kalau dia sering disalahkan, dia sering melihat kekerasan, akibatnya akan sangat fatal. Saya mencoba melihat autobiografinya Adolf Hitler. Hitler ini ternyata pada waktu masih kanak-kanak, dia sering sekali melihat kakaknya itu diikat di pohon oleh ayahnya, lalu dicambui pakai sabuk, saudara. Hampir tiap hari dia melihat kakaknya diikat, dicambui, padahal masih kecil. Si Hitler cuman hanya menangis. Dia mau mendekati kakaknya tidak berani. Tiap hari yang ada di pikirannya seperti itu. Dan sebetulnya Hitler ini punya keinginan untuk menjadi seorang pastor. Ketika dia melihat menara Benediktus dan calon pastor itu naik sepeda, dia merasa, wah enak kali ya jadi pastor. Tetapi ketika ayahnya itu pindah ke Jerman, dia masuk militer, dia dimasukkan ke sana, menjadi militer, akhirnya berkiprah di dunia politik. Kejamnya luar biasa, saudara. Karena apa? Karena dari sejak kecil yang dia lihat itu adalah kekerasan dan kekerasan. Di tahun ini, biarlah kita terus belajar untuk melihat kebaikan, kebaikan dan terus kebaikan. Saudara perhatikan kalau kita sering melihat kebaikan yang ada di dalam diri saudara, mujizat, mujizat dan mujizat. Mujizat itu bisa terjadi dalam rumah tanggamu, mujizat juga bisa terjadi dalam perekonomianmu, mujizat juga bisa terjadi di dalam bisnismu. Bahkan mujizat bisa terjadi di dalam dirimu masing-masing. Apa yang selama ini mungkin kita tunggu-tunggu, kenapa belum datang-datang juga? Saya berdoa supaya di tahun ini, apa yang menjadi keinginan saudara, Tuhan wujudkan bahkan lebih dari apa yang bisa saudara inginkan itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi ke masalah kasus ini. Jawaban Yesua itu singkat, tetapi menusuk hati nurani mereka. Yesua tidak menolak Torah, tetapi juga tidak menolak hukum sipil. Tidak menyerang ahli Taurat, dia menyempurnakan Torah. Orang yang berhak menghukum adalah mereka yang paling sempurna. Di sini artinya adalah kalau manusia sudah saling menghakimi, saling menyalahkan, akibatnya pasti semakin tidak baik. Nah, oleh karena itu saudara, kita dibutuhkan
suatu hikmat dari Tuhan. Sedangkan Yesua saja, dia bisa kok menyalahkan ahli Taurat, tetapi dengan bahasa yang santun. Biarkan hati nurani ahli Taurat itu yang menghakiminya sendiri. Yesua bisa kok mengatakan, lah kamu bawa perempuan ini yang laki mana? Kamu katanya mendapati perempuan ini berbuat zina, berarti kamu ngintip orang ini berbuat zina. Tugasmu kan di bait suci. Dia bisa mempersalahkan seperti itu. Tetapi Yesua tidak menggunakan bahasa yang seperti itu. Nah, ini baru istimewa, saudara. Ketika kita melihat orang lain itu berbuat salah, bagaimanakah cara kita menyalahkan dia? Kita bisa minta hikmat dari Tuhan tanpa kita memiliki atau bernada unsur penghakiman, tetapi orang itu sadar itu dibutuhkan hikmat. Tanpa hikmat kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan, maka kita bisa memiliki bahasa yang menarik untuk didengar orang. Kita tidak perlu menyalahkan lalu goblok-gobloki, saya rasa kita tidak perlu seperti itu. Tetapi kita perlu belajar untuk kita mengatakan yang baik itu seperti ini, tapi dengan polanya Yesua. Sekali lagi, dengan hikmat Tuhan akan menyatakan kuasanya. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya mendapatkan sebuah postingan yang saya rasa cukup menarik untuk saya ulas pada pagi ini. Postingan itu judulnya begini, sebaiknya kita punya kotak P3K. Nah, P3K itu diberi judul pertolongan pertama pada kehancuran atau perangkat pribadi pada kehidupan. Tapi saya memberinya nama pertolongan pertama pada kasih. Dan didapati di kotak P3K tadi harus ada minimal 8 benda sebagai berikut. Yang pertama adalah tusuk gigi. Apa arti dari tusuk gigi? Memiliki filosofi, janganlah kita mencongkel-congkel kesalahan orang, tapi congkelah kebaikan orang lain yang pernah ia lakukan pada kita selama ini. Melihat kebaikan orang, itulah yang membuat saya mampu bertahan sampai hari ini. Tapi kalau melihat keburukan orang, sudah lama saya mundur dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya masih ingat ketika pertama kali saya masuk ke kota Magelang. Istri saya sempat stres berat ketika ada seseorang yang mengatakan kepada istri saya bahwa ibu ini kan istri gembala, kalau ketawa jangan ngakak. Waduh saudara, istri saya stres berat, jadi dia harus memiliki jati diri orang lain, jaim. Jaim itu artinya apa? Jaga image, ya. Wah, itu stres banget saudara. Sama seperti saya. Saya pun kalau disuruh menjadi orang lain, saya juga stres. Kenapa ya? Karena hidup saya itu seperti ini, saudara. Saya lebih suka kehidupan yang apa adanya. Amen. Tapi yang penting kan kita benar. Lalu kalau ketawa ngakak salahnya di mana? Hayo. Gak salah juga kan, orang namanya juga orang ketawa kok. Terus saya sebagai seorang gembala itu harus, wah jalannya harus kayak orang kudus gini. Waduh, lah ini malah repot saya saudara kalau disuruh model begitu. Begitu ketemu jemaat, nanti begitu jemaatnya sudah pergi,
wah nggak karu-karuan. Itu kan munafik, saudara. Sama seperti ketika saya besok ke rumah jemaat. Saat saya berkunjung, saya melihat di situ ada orang yang suami istri yang sudah tua, umurnya seumur papa saya. Saya besok, pada waktu saya mau ketuk pintu, ada suara, setan kamu ya. Terus tidak berapa lama ada suara kayak panci dibanting, buang, buang. Saya pikir ada apa ini? Saya mau ketuk lagi, bingung. Mau tak ketuk atau enggak? Begitu saya, tak tekatin, saya ketuk, tok, tok, tok. Terus korden dibuka. Begitu korden dibuka, oh Pak Lukas, ini loh ada Pak Lukas. Bingung sisan saya, saudara. Loh, tadi suara orang menjerit itu siapa? Tetapi saudara, mata dari orang itu tidak bisa dibohongi. Matanya merah, merah sedang marah. Dan saya lihat keluarga ini seharusnya bisa jadi contoh. Lawang usianya sudah tua, sudah bangkotan, saudara. Bahkan kalau saya katakan corok kasarnya itu sudah bau tanah. Kok ya ribut, yang diribut ke itu apa? Bukankah sudah tua itu harusnya rukun? Ya, supaya kelak kalau salah satu di antaranya meninggal, ya bisa mengiringi dengan kasih, kan begitu. Saya mendengar kasus yang sama dari seorang gembala. Ya, memang gembala itu macam-macam ya saudara, kasusnya macam-macam. Sama kasusnya persis ketika dia mau berkunjung ke rumah jemaat, mendengar suara keributan di rumah. Tapi begitu dibuka korden, ternyata yang muncul itu musik rohani, saudara. Pendetanya juga bingung, lah tadi ribut kok sekarang muncul musik rohani. Bukankah itu sebuah kemunafikan? Kenapa kita harus melihat keburukan orang? Saya pernah membaca sebuah kisah tentang Mahatma Gandhi yang datang ke gereja Kristen. Ketika di gereja Kristen dia mau masuk, dia ketemu dengan usher, penerima tamu. Tapi penerima tamu itu mengatakan, oh maaf silahkan Bapak duduk di sebelah sana ya. Jangan di sebelah sini, ini khusus orang-orang tertentu. Mahatma Gandhi berkata, oh ternyata di Kristen juga ada kasta. Ya sami mawon kalau begitu, ngapain saya masuk di sini? Akhirnya dia masuk gereja untuk yang pertama dan yang terakhir. Karena yang dia lihat adalah keburukan seorang usher. Coba kalau dia bisa memberikan keramah tamahan, saya yakin ada tokoh agama yang menjadi orang Nasrani dan akan menggemparkan dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini perangkat pertama tusuk gigi itu penting. Mari kita coba congkel kebaikan-kebaikan orang, agar supaya ketika kita melihat kebaikan orang, perjalanan hidup kita itu menjadi nyaman. Amin. Yang kedua adalah penghapus. Hapuslah semua kesalahan orang yang menyebabkan kita sakit hati. Dan saya memberikan kata kuncinya adalah pengampunan. Itu adalah ciri khas dari orang yang percaya dan yang membedakan kepercayaan kita dengan agama lain manapun. Siapapun yang datang kepada Yesua selalu diberikan pengampunan, sekalipun kesalahan itu sehari dilakukan 7 kali. Sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Menurut Yesua berapa kali saudara? 70 kali 7. Lah kok oke temen, kok enak
Ya, tapi itulah konsekuensinya. Yesus yang mengajarkan seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah pensil. Tulislah di dalam hati kita berkat yang kita terima dan mengucap syukur setiap hari. Coba saat kita membuka mata, apa yang ada di pikiran kita? Saya selalu mengajarkan kepada jemaat, saat membuka mata, katakan Tuhan aku bersyukur. Saudara bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, menghitung hari-hari kita, agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Mose di dalam kitab Tehillim pasal 90 ayat 10 sampai 12 dikatakan, umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan, karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murkamu dan amarahmu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Ketika kita menghitung-hitung mujizat dan berkat serta pertolongan Tuhan, saya yakin hidup kita akan penuh dengan sukacita. Ayo sekarang coba kita mulai hitung dalam sehari, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk sesama kita? Ini sangat penting saudara, agar perjalanan hidup, walaupun banyak orang mengatakan tahun 2017, 2018 bukan tahun yang nyaman, tetapi kita percaya kepada Bapa Yahweh. Kitab suci mengatakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 orang rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Artinya apa saudara? Artinya ketika engkau melihat orang yang rebah, apakah itu bisnisnya rebah, apakah itu ekonominya rebah, cuma nonton saja. Mungkin saudara cuma 2-3 yang dia lihat, tapi firman Tuhan katakan 1000 orang di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Kita tetap akan tegak. Jangan sampai saat kita melihat orang rebah, ekonominya lalu hati kecil berbicara, kapan ya giliran saya ini? Orang yang ekonominya kuat saja bisa guling, apalagi saya. Tapi ingat janji Tuhan, engkau hanya menonton orang lain rebah, tapi tidak akan menimpa diri saudara. Doa saya setiap saat untuk jemaat yang saya kasihi, agar ekonomi saudara semakin naik, semakin diberkati oleh Bapa Yahweh sampai kita mati saudara. Haleluya. Itu satu keinginan yang paling dalam di dalam hati saya. Kemudian benda yang lain yaitu rautan. Rautan itu adalah alat untuk mempertajam pensil. Artinya adalah pertajam kembali kesetiaan iman kita yang mungkin sudah mulai luntur. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidaklah cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya apa saudara? Artinya kita perlu belajar untuk menerima makanan keras. Jangan hanya makanan yang enak saja. Seorang anak kecil, dia kalau dikasih makan yang ada pedas-pedasnya, dia pasti tidak mau.
Saya kadang kalau lihat Afram, wah, dia suka makan, tapi begitu dia kena pedas, wah dia teriak-teriak nangis, saudara. Nah, begitu juga kita. Kalau kita sudah dewasa, mungkin kita tertemplak firman Tuhan menusuk di hati. Buat itu sebagai obat untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya. Sehingga perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini akan semakin indah. Dan pengalaman hidup itu akan mempertajam iman kita, karena kita akan berhadapan dengan ribuan karakter manusia. Kita harus pandai membawa diri. Kemudian benda yang kelima yaitu plester. Itu simbol dari pembalut. Semua luka hati dapat disembuhkan selama kita tulus ikhlas menerimanya. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 147 ayat 3 dikatakan, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Saya beritahu satu rahasia yang orang tidak tahu, saudara. Begini, ketika engkau sedang dilecehkan orang, ketika engkau sedang dihina oleh orang, ketika engkau sedang dicaci maki oleh orang, hati kita itu terasa sakit. Tetapi sebetulnya ketika kita dalam tanda petik seperti orang luar mengatakan dizolimi, kita dicurangi, sebetulnya alam roh kita itu terbuka lebar, saudara. Ini yang tidak orang tahu. Dan biasanya ketika kita sedang mendapatkan serangan, langsung kita melakukan serangan balik dengan hal-hal yang negatif. Itu salah. Ketika kita mendapatkan serangan, kita dicurangi, kita dilecehkan dan sebagainya, ingat, alam roh kita itu sedang membuka. Akseslah ke dunia supranatural. Pasti apa yang engkau inginkan itu terjadi, saudara. Coba kita lihat fakta ya. Mungkin saudara pernah mendengar ada satu cerita. Dulu ya, waktu saya masih kecil ada film judulnya Ratapan Anak Tiri. Anak tiri ini selalu dilecehkan oleh orang tua tirinya, saudara. Tetapi siapa yang jaya? Anak tiri itu. Kemudian ada cerita legenda yang judulnya Bawang Merah, Bawang Putih. Selalu bawang putih yang dilecehkan terus. Terus yang hidup kaya siapa? Bawang putih, saudara. Bawang merahnya enggak. Karena dia yang melecehkan terus. Iya toh? Sama seperti kita. Ketika kita dilecehkan, Tuhan katakan, serahkan semuanya itu kepadaku, maka Tuhan yang akan menolong kita. Di dalam bahasa iman kita, itu katakan ketika kita diperlakukan seseorang, jangan kita turun tangan, tapi kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, maka Bapa Yahweh akan turun tangan kepada kita. Tapi ketika kita turun tangan, Bapa Yahweh angkat tangan atas kita. Sekali lagi, saat engkau dicurangi, saat engkau dizolimi, menurut saya ambil dari bahasa luar, maka alam supranatural saudara sedang terbuka lebar. Akseslah ke dunia yang serba positif. Saya sering melihat kasus-kasus yang selalu sama. Seorang yang memiliki suami istri, memiliki 5 anak misalnya. Salah satu di antaranya anaknya punya kekurangan. Mungkin sekolahnya bodoh, tidak punya titel. Sehingga disalah-salahkan terus. Tapi coba akhir dari cerita itu. Ketika orang tua itu sudah mulai renta, sudah mulai sakit-sakitan, siapa yang memelihara hidupnya? Orang yang disalah-salahkan. Saya sering sekali mendengar kisah ini, saudara. Artinya apa? Artinya orang yang dibangga-banggakan
ternyata belum tentu menjadi kebanggaan. Jadi yang penting kita ikhlas, pasrah, berserah diri kepada Tuhan karena kita memiliki pembela yang agung, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan yang berikutnya saudara-saudara, karet gelang. Karet gelang ini secara hukum filosofi itu berbicara tentang bersikaplah fleksibel. Bahwa tidak semua yang kita inginkan itu dapat terpenuhi. Doa kita kadangkala terasa, Tuhan, kenapa ya doa saya seperti kayak sampai di plafon saja, gak pernah bisa nembus ke atas. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan punya waktu tersendiri untuk saudara. Bukan cuma Tuhan punya waktu tersendiri, tapi Dia juga kadangkala sudah mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang bisa saudara pikirkan. Kadangkala pemikiran kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Seperti yang berulang kali saya ceritakan, apakah saya dulu pernah bercita-cita untuk menggembalakan di Kota Magelang? Tidak sama sekali. Tapi Tuhan tempatkan saya di sini. Saya bisa menikmati keindahan kasih Tuhan di kota ini. Lah kalau pikiran saya, saya lebih suka untuk menggembalakan di Hawaii, saudara. Kotanya bersih, bisa lihat tari hula-hula, ya. Dan bahkan kehidupannya di sana juga rapi. Tetapi Tuhan bilang, Lukas, kamu ke Magelang. Ya kalau ke Magelang itu kehilatnya sudah segini gedenya, nyaman-nyaman saja. Lawang pertama saya masuk cuman 8 orang di gudang ban, tapi saya hanya berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Lakukanlah apa yang engkau mau, engkau bisa lakukan untuk diriku. Dan jadilah seperti ini, saudara. Jadi kita mesti fleksibel. Jangan kita menurut kemauan diri sendiri. Yang ketujuh, lim. Lim ini berbicara tentang perekat. Rekatkanlah komitmen yang telah kita buat. Lakukan semua dengan ikhlas dan selalu setia. Seperti lim yang sifatnya merekatkan dan lengket terus. Kita harus seperti lim. Ya, merekat. Merekat itu bukan cuman hanya suami istri, tetapi saya dengan jemaat, saya dengan keluarga, itu harus melekat. Jangan sampai kita izinkan perpecahan itu muncul, saudara. Walaupun kadangkala perpecahan bisa saja muncul. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki komitmen, maka kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik, semakin lebih kuat. Yesus pernah mengajarkan kepada kita, 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada. Amen. Artinya persekutuan sekecil apapun ketika mereka melekat, di situ Tuhan ada. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu permen. Berikanlah senyum manis ke setiap orang yang kita jumpai, karena senyum itu laksana permen. Semua orang itu menyukainya. Saudara suka enggak dengan senyuman? Suka enggak? Maka belajarlah tersenyum, saudara. Asal jangan tersenyum sendiri, ya. Khususnya bagi asyir, ya. Kalau jadi asyir, ketika ada jemaat datang, salami dengan senyum. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Silahkan. Jangan jadi asyir butut. Ini orang pikir, ini apa sih ini? Ya. Wajahnya kok senep banget gitu ya, dilihat gak nyaman gitu. Ya. Akhirnya orang dari luar itu sudah bermasalah, ditambah lagi masalah. Aja, jangan-jangan dia nggak suka sama saya kali ini. Wah, repot lagi kalau sudah begitu, saudara. Ya, berilah senyum pada orang lain, karena senyum itu juga gratis kok.
Amin. Dan menurut ilmu kedokteran, ini katanya ya, dokter ahli kecantikan, dia bilang begini, kalau engkau senyum, ini urat-urat ini akan ketarik dan itu akan membuat kita ini menjadi semakin lebih muda. Saudara mau menjadi lebih muda? Ya. Senyumlah saudara, karena dengan senyum itu orang suka. Dan ingat, waktu itu seperti sungai, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya, karena air akan terus mengalir dan akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Sama seperti kita menjalani hidup ini, waktu 5 menit yang lalu tidak bisa kita ulang. Kita mundur lagi waktunya, tidak bisa. Kalau waktu boleh mundur, saya berkata, Tuhan, aku mau sekolah yang benar supaya punya titel. Tapi waktu tidak bisa mundur. Tapi saya bersyukur di dalam Bapa Yahweh itu ada pengharapan. Bahkan ada ayat yang mengatakan, aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Jadi sekalipun tidak ada titel, orang gak akan stres. Amin. Kita lanjut saudara-saudara. Yang berikutnya, ayat 9, tertempelak oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang demi seorang. Tertempelak hati nuraninya. Di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, apakah benar hati nurani kita itu masih menemplak kita? Saya katakan, seorang perampok besar itu tidak tiba-tiba merampok, tidak. Tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata. Seorang pemuda yang dihukum gantung. Ketika mau dihukum gantung, diberi sebuah pertanyaan. Apa permintaanmu yang terakhir? Dia bilang, hadirkan ibu saya di depan tiang gantungan. Betul, ditaruh ibunya di depan tiang gantungan untuk melihat anaknya mati digantung, saudara. Lalu pada saat itu si anak diberi kesempatan untuk berbicara yang terakhir kali kepada ibunya. Anak ini berkata begini, ibu, andai kata dulu saat saya mencuri pisang goreng dan ibu menghajar saya tidak akan berdiri di sini. Tetapi ketika saya mencuri dan ibu biarkan, maka semakin lama keberanian saya mencuri menjadi semakin besar. Artinya apa saudara? Artinya saat dia mencuri, hati nuraninya itu sudah berteriak, jangan dicuri, itu pisang goreng yang akan dijual. Tetapi karena tidak ada respon, ibunya ngejor begitu saja, akhirnya dia bisa mencuri lebih besar, lebih besar. Ketika dia mau mencuri uang orang lain, hati nuraninya itu berteriak, jangan, itu dosa. Tapi karena sudah biasa, dasarnya nggak ada orang yang tahu, ambil. Orang korupsi kan begitu saudara. Dasarnya orang tidak tahu kok, ambil saja. Akhirnya si anak ini harus berdiri di tiang gantungan. Dan pada saat itulah kaki kursi yang dipakai untuk berdiri ditendang dan dia tergantung. Ibunya menjerit luar biasa nangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tertempelak oleh hati nuraninya. Itu artinya sekalipun ahli Taurat itu hatinya keras, tapi toh dia masih mendengar hati nuraninya. Dia pergi satu-satu. Masih bagus dia bisa pergi. Lah kalau tidak, saudara. Nah, apakah hati nurani kita masih bisa kita dengar?
Seringnya menekan hati nurani akan berakibat kandasnya iman seseorang. Ini nasihat dari Rabi Saul kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Kalau kita terus menekan hati nurani atau conscience stricken, ditekan terus, maka lama-lama hati nurani itu akan kebal, saudara. Jadi ketika ditekan sudah nggak terasa ditekan lagi, memberi kebebasan, terus karep-karep mulah, mau seperti apa. Di dalam perjalanan hidup kita kadang kita mendengar ada dua bisikan. Yang satu bisikan setan, yang satu bisikan yang baik. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Yang lain berkata, ngapain kita begini saja. Akhirnya akibatnya berdosa. Pada pagi ini saudara, biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat dalam perjalanan hidup saudara di tahun yang baru. Dan doa saya, kiranya Bapa Yahweh senantiasa memberkati dan sukses besar untuk saudara semua. Haleluya.